Kejadian pasal 22. Abraham telah mengalami kuasa kebangkitan. Di dalam pasal ini Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Adalah ujian terberat yang pernah dihadapi Abraham. Tetapi ia melaluinya dengan gemilang karena ia mempercayai Tuhan. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Ia telah mengalami kuasa kebangkitan di dalam tubuhnya sendiri. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Sehingga ia tahu apa yang dapat dilakukan Tuhan. Hal ini merupakan ujian iman yang jauh lebih sulit daripada ujian-ujian sebelumnya yang melibatkan Lot dan Ismail. Peristiwa ini juga merupakan ujian pengharapan. Sebab rencana keselamatan Tuhan bagi dunia melibatkan Ishak. Jika Ishak meninggal, bagaimanakah bangsa Yahudi dapat dibentuk dan sang juru selamat dilahirkan? Namun Abraham memiliki pengharapan yang hidup. Namun Abraham memiliki pengharapan yang hidup sebab ia percaya kepada Tuhan yang hidup. 1 Petrus ayat 1 ayat 3. Jelas bahwa peristiwa ini juga merupakan ujian kasih. Di ayat 2 bisa ditemukan pemakaian pertama kata kasih di dalam Alkitab. Abraham mengasihi putranya, tetapi ia lebih mengasihi Tuhan. Ishak adalah pemberian Tuhan kepada Abraham. Tetapi pemberian itu juga harus menjadi suatu persembahan kepada Tuhan. Jika pemberian itu menjadi lebih penting daripada si pemberi, pemberian itu akan menjadi berhala. Setelah menguji kita, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang baru. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 23. Nama Yehuwah Jireh berarti Tuhan akan memelihara atau Tuhan akan menyediakan. Domba jantan adalah pemeliharaan Tuhan yang disediakan bagi Ishak, dan Yesus Kristus adalah jaminan yang disediakan Tuhan bagi seluruh dunia. Melalui pengalaman ini, Abraham mengarahkan pandangannya kepada Kristus dengan iman dan bersukacita. Yohanes 8 ayat 56. Mengapa ada semacam berita keluarga di ayat 20 dan 24? Untuk memperkenalkan kita kepada Ribka yang akan menjadi mempelai Ishak. Pasal 24. Ishak adalah persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan Tuhan sedang mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna bagi pemuda ini. Demikianlah inti kitab Kejadian pasal 22. Tuhan memberkati setiap orang yang rindu akan firman Tuhan. Hidup bersama firman. Shalom. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, "Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Bituel." Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah
dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka.